Nah, ini studinya ini. Ya, ada penelitiannya ya tahun 2011 ya. Efek dari vitamin mineral suplemen dari anak-anak ini sama ya, saya bedakan di sini biar bisa dibaca ya. Jadi ini membantu ya, meningkatkan kemampuan anak-anak, improvement ya dari metilasi itu proses epigenetik gitu ya, yang kita tes yang untuk meriksa gen ya, nutrigenomik gitu ya. Glutathione itu antioksidan ya. Kemudian ada oxidative stress itu free radikal bebas ya, antioksidan lagi supaya ATP, NADH dan NADP. Intisarinya satu, ini cuma memperbaiki di antioksidan level. Ini hanya bertugas sebagai anti-inflamasi. Pertanyaan kita, ini kan sudah dikerjakan nih sejak tahun kapan-kapan sama dokter-dokter biomedis yang sejak dulu-dulu. Pertanyaannya loh, ada nggak Bapak Ibu? Ya nanti bolehlah tampilkan di chat kita. Bapak Ibu yang sudah melakukan biomedis dari orang lain, dari dokter lain, ya, mungkin dari Amerika, dari Australia, dari Singapura, dari manapun ya, atau dari Indonesia juga. Sudah dok suplementasi sampai ada orang tua di Kendari yang trauma ya. Waktu saya kasih suplemen anaknya tetap nggak mau dikasih suplemen karena dulu pernah dikasih suplemen anaknya error. Ya karena nggak dapat penjelasan yang baik ya. Error kenapa ya? Karena anaknya sangat sensitif alergi. Nanti saya bahas ya di sesi terakhir hari ini ya. Pertanyaan saya tahu, ya. Yang paling bawah itu pertanyaan Bu, mengapa progresnya lama? Kan sudah disuplemen dok. Dari umur 3 tahun dok, sampai umur 11 tahun, suplementasi, yo progresnya kok gitu-gitu aja dok. Lalu coba kalau Bapak Ibu bandingkan baca di testimoni, yang kenyataannya orang tuanya juga ada di sini. Masa orang tua, saya mau bohongi orang tua saya Indonesia Raya yang jumlahnya 5.000 sekarang di grup saya. Mau saya bohongi, mau saya hipnotis semua, saya mau tipu semua, kan enggak mungkin. Suruh ngomong anaknya bagus, kan enggak mungkin. Nah lalu mengapa dok? Setelah mempelajari, setelah mengikuti panduan yang juga sama-sama biomedis yang dilakukan sama Dr. Ali, progresnya lebih cepat. Yaitu tadi loh Bapak Ibu. Karena ini bukan berdasarkan data survei. Survei semata yang cuma ditanyain, diisi kuesioner terus dikira-kira. Kita tuh kebanyakan improve karena dari data kita lengkap, kita lakukan dengan tes ASIRA, sehingga kita tahu problemnya anak-anak kita di mana, dan kebutuhan suplementasinya rata-rata di mana. Lalu kita carikan suplemen yang paling cocok. Paling cocok itu bukan berarti 1-2 macam yang cocok zat aktif yang enggak, tapi kita lihat sebagai satu kesatuan yang dibutuhkan tubuh. Ya paling gampang kalau dibutuhkannya lengkap. Makanya kita pilih misalnya Biostrat yang isinya ada berapa macam tuh? 61 macam atau ya? Satu tablet isinya 61 macam zat ya. Asam aminonya lengkap, ada vitamin mineralnya, ada apa lagi ya? Lengkap banget ya isinya. Terus supaya kuat kerjanya kita tambahin aksa. Aksa itu kan enggak cuma vitamin A, vitamin C, vitamin E, tapi yang kita ambil dari aksa apa? Minyaknya. Di situ ada habatus. Kemudian di situ ada omega 3, ada omega 6. Kemudian ada lagi 2 hal penting lagi yang enggak ada di tempat lain, yaitu apa? Resveratrol. Kemudian ada lagi diribose. Yang semuanya dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi pemilihan suplemen ini yang paling penting Bapak Ibu. Ya. Jadi yang kita kasih di sini ya kayak supermarket. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, walaupun ada anak-anak yang tanpa melakukan tes, ya gimana kalau keadaannya tidak memungkinkan, tidak punya uang, masa harus jual rumah, masa harus jual mobil untuk tes? Enggak lah. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu akan memberi ya apa ya, kalau kita sebut cobaan ya sesuai dengan yang mampu kita tanggung. Kamu tidak punya itu ya kerjakan yang kamu bisa dulu. Ya balik saya ngomong ya, contohnya sampai bosen ya. Bu Adriani dengar aja udah males ya. Balapan pakai contoh Bu Adriani terus, karena yang lainnya jarang lapor ya. Bu Adriani udah kayak saudara sendiri, udah akrab ya. Ini kita berani ceritain ya. Dia cuma nyoba dengan 2 macam suplemen aja waktu itu ya, Skinbio sama Nutracare. Yo, alhamdulillah 3,5 bulan anaknya progres. Padahal kalau kita lihat riwayatnya, sejak umur 2,8 tahun katanya autis. Ketemu saya udah dokter gede ya. Umur 7,5 tahun, umur berapa waktu ketemu saya itu ya? Sekarang mungkin umur 11, umur 10, umur 11. 3 tahun yang lalu. Cuma diterapi 3,5 bulan yang katanya autis 4,5 tahun, 4-5 tahun yang lalu itu mosok hilang cuma dalam hitungan hari. 3-7 hari anaknya udah progres.
Dok, kenapa dokter bisa ngasih kesimpulan seperti itu? Karena saya sudah praktek sebelum itu. Saya sudah mulai praktek tahun 2009. Saya mengerjakan tes ASIRA itu mulai tahun 2012. Saya juga belajar, saya juga meneliti. Saya kira-kira gangguannya di sini. Saya lihat dari nilai ATEK-nya, kira-kira gangguannya di sini. Walaupun saya ngomong juga ke ibunya, mungkin kalau masalah suplementasi bisa diatasi, tapi ada hal-hal yang tidak bisa diatasi dengan suplemen. Ya minimal kerjakan yang bisa diatasi dulu sambil kita menabung, sambil kita kumpulkan kekuatan kita, nanti saatnya tiba kita terapi. Itu kesimpulannya. Jadi seperti juga Bapak Ibu yang ada di sini, yang baru mulai pertama mendengarkan, atau baru pertama mulai, jangan takut. Jangan takut, untuk memulai jangan takut. Selidiki, jalankan. Dok, enggak punya uangnya, nunggu uangnya lengkap dulu. Mau sampai umur berapa anaknya uangnya baru lengkap? Kerjakan dulu apa yang ada. Diikuti aja progresnya. Ya, itu saran saya. Kita lanjut ya, ini. Nih. Jadi, kalau tadi kita diomongkan di atas tadi ya, di atas atau di mana ya, yang tadi sebelumnya lah ya. Jadi gangguan yang ada pada anak kita, gangguan bicara, gangguan sosialisasi, gangguan sensori kognitif, gangguan perilaku kesehatan, itu ada dua. Selain dari gangguan nutrisi yang kita tadi sudah bahas di atas tadi, yang menyebabkan gangguan fungsi dari organ tadi, ada juga yang namanya gangguan organ. Nah, gangguan organ inilah yang tidak bisa dibenahi ya, atau diperbaiki dengan suplemen. Ya. Atau gangguan perintah atau informasi ini tidak bisa dibenahi dengan suplementasi. Nah, sementara ini yang kami sudah berhasil, ya kami tidak tahu apakah ada cara lain atau enggak karena kami enggak melakukan, yang kami sudah berhasil, kami melakukannya menggunakan BICOM. Ini di tempat saya sudah ada 50 pertanyaan, mungkin saya baca dulu ya, saya takut nanti kelewatan. Ya benar ya, udah ditaruh di paling bawah tahu-tahu ya. Oke, saya baca dulu. Aku tidak tahu sampai mana yang terakhir ya. Ini masih nama-nama orang tua ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke, masih tidak ada pertanyaan. Saya akan baca secara cepat. Aku cuma takut ada pertanyaan yang terselip. Ya. Aku juga nggak tahu caranya ngasih tanda. Oke. Jadi yang presentasi ini juga harus waspada ya, waspada ngeliatin pertanyaannya, jangan sampai kelewat. Karena kalau kelewat manjatnya lama. Ini sementara Bapak Ibu juga boleh menyiapkan pertanyaan ya, apa kira-kira ada yang mau ditanyakan dari penjelasan tadi. Saya ingin menjelaskan secara detail, pelan-pelan, bertahap ya. Awal mula saya menemukan suplementasi dari mana, lalu bagaimana saya memberikan terapi ke anak-anak saya ya. Mulai dari sebelum punya ASIRA sampai sekarang sudah punya ASIRA. Saya tunjukkan semua biar Bapak Ibu nanti bagi yang belum sempat untuk tes ASIRA masih bisa melakukan terapi. Tapi seperti saya bilang tadi, itu kebanyakan dari data yang saya kumpulkan saya kira-kira ya. Karena rata-rata gangguan anak-anak kita itu ya di masalah suplementasi ya. Jadi Bapak Ibu udah balik juga saya ajarin ya, brain inflamasi ya, kenapa harus tahu ya, penyebabnya ada 5, terbanyak itu dari alergi makanan. Ya, paling banyak itu alergi makanan. Nah, ngatasinya gampang banget ya, udah gampang pakai banget lagi ya. Kadang-kadang aku bingung ya, bingungnya satu. Orang tuanya nggak percaya, maksudnya nggak percaya gimana? Kan kita lihat dok, keadaan anak ini kayak apa dok, errornya kayak apa. Masa terapinya cuman kayak gitu tok, lah itu loh. Ya. Saking sederhananya sampai kita sanksi. Ya. Diimani aja. Ya, memang ilmunya itu sedikit banyak, ilmunya banyak. Tapi aplikasinya itu gampang Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu mau belajar ya, Bapak Ibu mau meluangkan waktu ya, karena kalau baca ya pasti banyak lah ya. Terus saya juga tahu kerepotan Bapak Ibu tidak punya waktu, kalau bisa cuma dikasih ringkasannya saja ya. Nah, kalau semua Bapak Ibu minta ringkasannya saja, saya nggak punya waktu Bapak Ibu ya. Ada 4.000, 5.000 orang ini, nggak nutut saya ya waktunya ya.
Ya, maka mohon Bapak Ibu juga sama-sama mau belajar lah. Ya. Nah, ini ada yang nanya ya, Bu Hilda nanya sama semua orang tua di sini, ya tolong dibantu ya. Dokter atau orang tua peserta di sini bagaimana mensiasati agar bisa menelan soft kapsul Synbio dan Nutracare. Kalau dibuka dicampurkan makanan atau madu, anak saya suka mual, kadang dimuntahkan. Ya, tolong nanti dibantu ya. Ini dari Bu Hilda Rati Liberty. Ya. Oke, nanti ada yang sudah bisa bantu ya. Kasih nomornya nanti tolong dibantu Bu itu ya, Bu Hilda. Ini dari Bu Indah Padang. Dok, dari seluruh suplemen yang pakai rasa dan aroma yang mana saja dok? Soalnya anak saya susah konsumsi makanan minuman yang belum pernah ya coba. Semua ada rasanya ya rasa suplemen. Dan yang ada aromanya, semua mengeluarkan aroma ya. Kalau nggak ada aromanya kayaknya nggak ada ya, semua ada aromanya. Kalau dibuka pasti keluar aromanya ya. Jadi tidak ada yang tidak beraroma dan tidak berasa. Ya. Semua ada rasanya. Oke. Ada yang sinyalnya hilang tuh. Dok, untuk meningkatkan nafsu makan anak dan anak tidak pilih-pilih makanan bagaimana ya? Ini dari Pak Dedi, mungkin Pak Dedi namanya. Ya tergantung masalahnya ya. Kalau anak itu ternyata problemnya adalah alergi, ya mau ditingkatkan makanannya juga nggak bisa ya. Harus dibeneri alerginya dulu ya. Karena kadang-kadang anak alergi itu milih makanan karena dia nyari makanan yang paling nyaman buat dia, yang membuat dia tidak sakit misalnya ya. Dok, apakah Pika itu termasuk jerat yang bukan? Iya, benar. Dinding kursi dan teman-temannya. Benar, Bu Indah. Pika itu yang seperti itu. Ya. Benar sekali. Halo, Pika. Ya. Ini Bu Alice ya. Alice ya, didiagnosa GDD, tapi kebanyakan Anda yang ada gangguan terus kan keterlambatan tumbuh kembang dok, seperti yang Alice alami. Apakah akan menjadi beres semuanya dok? Keluhan yang menjadi laporan setiap minggu dengan ya insya Allah. Ya, semua kan tergantung Tuhan. Kita tetap berupaya, berusaha membuat semuanya yang terbaik. Tapi semua itu tetap harus izin Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, saya bukan dewa, saya ahli. Ya, saya bukan dewa, saya ahli. Ya. Saya hanya menjalankan apa yang menjadi tugas saya. Saya berdoa, Bapak Ibu berdoa, mudah-mudahan Tuhan berkenan, Tuhan bermurah hati untuk kita. Dok, anak saya sering steaming, apakah bisa langsung steaming untuk meredakan? Belum tentu. Ya, belum tentu steaming itu karena sing gara-gara kita baca di atas. Susu steaming itu problemnya biasanya menurut kami, pengalaman kami itu dari disbiosis. Ya, Bu Samina ya. Oke. Dokter, NC bisa dicampur ke susu? Yo. Nggak hanya dicampur ya, setiap minum susu ya harus dikasih. Kalau dicampur rasa susunya jadi hancur ya, enggak karu-karuan ya. Tapi boleh intisarinya ya. Jadi memang boleh, ya. Memang untuk membantu mencerna susu. Oke. Dok, kalau suka tunjuk-tunjuk gemes ujung mata, enggak tahu, ya harus kita tes. Ya. Kalau ternyata nanti ada gangguan di mata, mungkin itu gangguan dari visus, gangguan dari macam-macam, ya, atau dari disbiosis juga bisa, ya. Gangguan itu macam-macam, ya. Baru tahu kalau kita lakukan pemeriksaan. Ya. Oke. Oh, ternyata diserakin hujan, ya. Dokter, NC bisa dikonsumsi bareng makan besar barengan sama biostat. Oke. Tapi kalau pas snack gak konsumsi NC lagi, yo error, ya kan? Karena tugasnya Nutracare adalah memecah makanan. Nah, problemnya anakmu kan dua, ya, anak kita, anak kita ya, anak-anak kita ya. Problemnya kan dua. Nomor satu nggak bisa mencerna makanan, ya, karena nggak punya enzim, potongannya besar-besar. Yang kedua problemnya leaky gut. Nah, makanan tadi kalau potongannya besar masuk ke dalam leaky gut itu yang menyebabkan error. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini tolong diperhatikan. Kalau Bapak Ibu anaknya makan apapun, ya makan apapun nggak dikasih enzim, nggak ada yang motong makanan itu, kalau itu sampai masuk ke dalam leaky gut, ya anakmu error. Loh dok, padahal setiap makan besar saya kasih. Iya ya, gara-gara makan kecil, makan snack itu anakmu tetap error, ya gak progres-progres gara-gara itu. Atau ada ceritanya yang lucu ya. Dok, dosisnya saya kurangi dok supaya hemat dok. Mestinya 3 saya kasih 2. Ya anakmu tetap error. Karena dari makanan yang tidak terpotong tadi masuk ke leaky gut, itu yang jadi anakmu error. Anakmu tetap gak progres. Jadi bahasa kasarnya saya nih, daripada gitu lebih baik gak usah dikasih sekalian, errornya sama. Cuman errornya gak lama dok. Iya, tapi buat apa? Kan yang penting progres lah. Yang kita mau kan progres. Nah itu dewa penolong. Ya jadi hati-hati ya. Jadi gunanya Nutracare itu adalah untuk memotong makanan supaya
Kalau nggak mungkin lah, ya kita bisa nembel usus bocor itu dalam sekali 2 kali makan tuh nggak mungkin. Panjangnya usus 6-7 meter. Paling nggak itu butuh waktu setahun sampai 2 tahun untuk nambal itu. Nah kalau ususnya masih bolong, ada makanan yang tidak tercerna, itu masuk ke sana, ya anakmu error. Nah selama anakmu error mau ngajari apapun ya nggak bisa. Ya itu kuncinya di sana. Ya, Mas makan snack ya dikasih. Ya. Nggak usah suplemen lengkap, ya cuma Nutracare yang wajib ya. Karena Bu Antita ini harus belajar dari video ya. Tolong dipelajari video gunanya suplemen masing-masing itu di mana. Nutracare itu gunanya cuma satu jurus, memotong makanan. Ya. Nah kalau setiap makan harus lengkap. Nah Sinbio kan gunanya untuk nembel dok, biar ditembel terus dok. Enggak lah, Sinbio kan ngasihnya cuma pagi. Ya tolong untuk yang masih baru atau yang belum mengerti dipelajari videonya. Ya. Ini pertanyaan standar, pertanyaan biasa, dimaklumi. Ya, oke. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Farel belum suplemen, ya enggak apa-apa. Ya, siapa tahu nanti setelah suplemen ini dia lebih semangat ya. Ini Eni Mama Gilang. Dok, kalau anak suka rutinitas setiap hari seperti jalan-jalan terus suka botol-botol bungkus, ini OCD loh. Bungkus kemasan makanan dan suka mencorek lantai, dinding dan orang itu menjawab apa ya? OCD. Apa ya dok, dan suplemennya apa ya dok ya? Ini ya nomor satu kita beresin dari non bionisasi perilaku ya toh. Perilakunya dibenerin, diajarin caranya perilaku kayak apa ya. Kemudian kita cari penyebabnya apa nih, misalnya dia mencolek dinding atau apa, kita lihat sebabnya apa. Ya. Jadi kita jangan ngomong lagi suplemennya apa dulu ya dok ya. Kalau lihat suplemennya apa, tadi ada dibahas di atas ya, butuhnya ada zinc, ada magnesium, ada macam-macam. Kalau kita sih kasih Biostrat ya, sudah gak milih suplemen apa, usahakan saja suplemennya lengkap, pasti beres kok. Ya. Saat lengkap-lengkapnya suplemen yang dianjurkan sama saya, ya itu udah suplemen yang paling minimalis. Ya, cuma nanti saya kasih di sesi minggu depan kali ya, saya kasih sesi minggu depan berdasarkan budget. Ya. Nah, sebenarnya topiknya minggu depan lain ya. Saya akan ngomong mengenai suplemen untuk tantrum, ya. Kemudian saya akan ngomong lagi suplemen untuk bicara, ya. Mestinya topiknya itu. Tapi nggak apa-apa lah, karena hari ini nggak bakal cukup waktunya ya. Oke.